Perkenalkan, nama saya Lidwina Putri Pineng, kelas AB 1G. Saya akan menjelaskan materi yang Ibu berikan. Terima kasih. Hubungan laporan keuangan laba rugi neraca. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Melalui laporan keuangan, perusahaan akan mendapatkan berbagai wawasan terkait kondisi keuangan serta transaksi bisnis yang sedang berjalan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Hasil dari laporan laba rugi adalah laba bersih atau rugi bersih. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan yang dapat dihitung setelah mengetahui adanya hasil dari laporan laba rugi. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktivitas utang modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang dapat dituliskan setelah mengetahui adanya perubahan modal dari laporan perubahan modal. Cara menyusun neraca. Sebelum menyusun dan membaca neraca laporan keuangan, hal yang pertama yang harus diketahui adalah seperti aset yang seperti kas, surat berharga, biaya dibayar di muka, piutang, persediaan aset tetap. Kewajiban itu utang akun, kewajiban yang masih harus dibayar, pembayaran dibayar di muka, utang pajak, utang jangka pendek, dan utang panjang. Ekuitas itu pemegang saham, saham tambahan, modal disetor, laba ditahan, saham treasury. Berikut adalah langkah-langkah membuat neraca. 1. Tentukan tanggal dan periode pelapornya. 2. Identifikasi aset Anda. 3. Identifikasi kewajiban Anda. 4. Hitung ekuitas pemegang saham. 5. Tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham. Dalam membaca laporan neraca, diperhatikan neraca terlebih dahulu, terus mengetahui macam-macam neraca. Laporan neraca memiliki dua macam bentuk. 1. Laporan yang memanjang ke arah bawah dinamakan stafel. 2. Membentuk ke samping disebut dengan laporan skentro. Jika suatu perusahaan memiliki jumlah atau kualitas akun banyak, maka langkah yang tepat adalah menggunakan bentuk neraca stafel. Kemudian jika jumlah akun sedikit, maka lebih baik menggunakan neraca skontro. Tujuan membuat laporan laba rugi. 1. Perhitungan besaran pajak perusahaan. 2. Mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu. 3. Menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Unsur utama dalam membuat laporan perusahaan dagang. 1. Pendapatan. Pendapatan adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. 2. Beban. Beban adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. 3. Keuntungan. Keuntungan adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. 4. Kerugian. Kerugian adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Persiapan menyusun laporan laba rugi. 1. Membuat jurnal transaksi. Urutannya akun pendapatan, beban turunannya. 2. Lalu dicatat ke buku besar. 3. Laporan disusun setelah neraca. 4. Seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. 5. Beban diambil dari kolom neraca, sementara laba rugi adalah selisih dari total pendapatan dan total beban. 6. Ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka akan terjadi laba.